Nah, ini kan sekarang ini sebenarnya lagi banyak itu isu saham gorengan. Nah, menurut lu gimana nih bro, saham gorengan itu seperti apa dan menurut lu gimana gitu bro? Menurut gua kalau saham ini mengejar MSCI itu sebenarnya nggak bisa dibilang gorengan. Nah, tapi masalahnya gorengan ini banyak different perspektif ya, banyak orang sudut pandang gitu loh. Kayak contohnya misalnya gue beli McLaren, ada orang yang bilang it's a good decision to buy a McLaren karena McLaren tuh 720 harganya udah turun, udah bottom. Tapi ada juga orang yang bilang McLaren is not a good investment gitu loh. Jadi itu ada different perspektif bro. Nah jadi sama juga gorengan ini juga banyak different perspektif. Ada orang yang bilang saham Konglo itu gorengan karena fundamentalnya dibandingkan kenaikan harga sahamnya, kenaikan harga sahamnya jauh lebih tinggi, dibilang gorengan. PR juga tinggi gitu ya. Ya, tapi kalau menurut gue pribadi, gue nggak bisa bilang itu gorengan, karena sebenarnya bisnisnya tetap ada, tapi ya memang dia mau ngejar MSCI. Menurut gue tidak ada salahnya. Emang kalau cara masuk MSCI harus nyentuh harga segitu ya, why not gitu loh. Yang penting liquidity-nya kan tercapai. Dan orang-orang juga mau invest kok gitu, nggak apa-apa. Kalau menurut gue ya, dan kalau kita lihat saham-saham blue chip di Amerika gitu ya, Nvidia dan lain-lain, itu juga sebenarnya semuanya udah tinggi banget. PE-nya udah tinggi, BV-nya juga udah tinggi gitu ya. Menurut gue sih doesn't matter ya, yang penting liquidity-nya ada. Nah, yang menurut gue, yang gue maksud, kalau menurut pandangan gue ya, yang gorengan itu yang bener-bener tidak ada fundamentalnya sama sekali, tidak ngejar MSCI juga, lalu benar-benar bisnisnya itu kosong, benar-benar nggak ada bisnisnya, bahkan perusahaannya udah merugi. Nah itu mungkin baru saham gorengan ya menurut gua ya. Tapi kalau misalnya saham Konglo play dan dia punya dana buat naikin sahamnya bisa hit MSCI, kan ada supply dana dari asing masuk ke Indonesia kan, why not ya? Toh investor di Indonesia diuntungkan, ownernya tidak dump ke investor di Indonesia ya kan, ya menurut gua why not. Dan lagi pula biasanya kalaupun harga sahamnya dinaikkan, dia juga akan melakukan suatu aksi korporasi, misalnya dia di perusahaan lain atau lain. Dan dia dapat dana asing dari luar kan, jadi dia bisa ekspansi bisnisnya di Indonesia jadi lebih besar lagi ya. Menurut gua apapun yang bisa menguntungkan masyarakat banyak sih tidak bisa dibilang gorengan ya. Oke. Yang penting kan ini kepentingan kita sebagai masyarakat Indonesia tercapai gitu, dapat investasi besar ya. Ya ini makanya setiap orang beda-beda opinion. Ya, ini kan opinion gua ya, menurut gua ya. Punya sudut pandang berbeda lah ya. Yes, betul. Nah tapi kalau kayak gitu, menurut lu menarik kan nih saham PAPP sekarang karena istilah kata udah diskon 50% lebih gitu. Kalau menurut gua right now still is not the best time lah. Belum bagus lah karena kita belum tahu nih aturan MSCI yang pastinya itu bagaimana. Kalau misalnya aturannya udah jelas, sudah pasti, terus kita melihat para konglomerat ini bisa ngikutin free float dan lain-lainnya dari si MSCI ini ya, mungkin dari situ baru menarik lagi. Tapi jadi menurut gua kita tunggu aturan dari MSCI lah pastinya bagaimana. Tapi kalau udah keluar aturannya mungkin harga sahamnya udah naik bro, kita ketinggalan dong. Menurut gimana? Ya kan tinggal kita hitung ya, dia naiknya dari kenaikan itu masih bisa lebih tinggi nggak? Kalau masih bisa naik lebih tinggi lagi kan it's okay. Kayak contohnya misalnya dia kan udah turun 50-60%. Kalau tiba-tiba peraturannya jelas dan sahamnya naik 10%, tapi kan masih ada kenaikan 40-50% lagi ya masih boleh dikejar lah seperti itu. Why not gitu ya? Why not gitu loh. Itu justru enak karena udah turun ini kita udah lihat nih, dia all time high-nya segini nih. Kalau misalnya dia hit target, misalnya peraturan MSCI keluar dia naik segini. Kita tahu nih kita masih bisa naik segini. Jadi gampang karena udah ada patokannya gitu loh. Kayak misalnya kalau lu tanya nih, banjir di Jakarta itu setinggi mana sih? Kalau lu nggak ada berkaca history, lu nggak tahu tingginya mana. Tapi kalau misalnya lu udah tahu nih, tahun lalu tingginya sedengkul gitu loh. Ya lu kan udah ada tembok itu udah ada garisnya bro. Udah ada garis bekas banjirnya. Betul. Jadi lu tahu nih banjirnya dulu setinggi dengkul. Berarti kalau next banjir lagi kemungkinan bisa setinggi dengkul juga. Jadi dulu udah ada historisnya gitu. Nah jadi kita enak bisa berkaca historis lalu lalunya enak sekarang.
Ya, gue juga setuju sih. Jadi kita tunggu aturan MSCI dulu. Jadi mendingan kita kekurangan bisa beli di harga atas sedikit daripada kita kehilangan duit, bro. Kalau sekarang belinya kan. Jadi mendingan kita defensif dulu, tunggu peraturannya jelas, baru kita beli. Gitu Jadi ya. daripada lu masuk sekarang, totonya dia nggak bisa recover lagi. Ternyata Konglo Play emang udah dead forever kan. Lu jadinya rugi, nyangkut gitu. Jadi mendingan nantilah. Jadi menurut lu saham Konglo itu udah dead nggak sih di 2026? Nah jadi memang bener sih setiap masa itu ada sahamnya, setiap saham itu ada masanya. Jadi contohnya misalnya kayak gue ngomong emiten-emiten yang lalu nih, yang historical ya. Mungkin saat itu bagus, saat ini bisa jadi udah nggak bagus gitu loh. Contoh misalnya tahun lalu gue udah ngomong beberapa saham lah, contohnya misalnya seperti dulu gue juga ada ngomong kan. Ya karena saat itu dia bagus. Saat itu harganya masih murah. Nah sekarang kan sahamnya mungkin udah harganya udah lebih tinggi, lalu fundamentalnya juga ada perubahan, ya kan? Lalu kebijakan pemerintah juga ada perubahan. Jadi bisa jadi saat itu bagus, saat ini nggak bagus gitu. Jadi saham itu berubah-berubah. Contoh misalnya kayak dulu banget lah, gua misalnya invest di saham bank digital. Karena saat itu bank digital itu sangat happening gitu. Sekarang udah tidak happening ya, kita masuknya ke tempat lain lagi. Jadi memang ya masanya berubah-ubah. Jadi jangan misalnya kalau gue beli satu emiten itu selamanya artinya emitennya bagus terus. Saat itu bagus, saat ini bisa jadi jelek. Sama lah kayak contoh misalnya kita berbisnis itu bisnis padel. Mungkin tahun lalu padel sangat happening, ya kan bro? Iya. Tapi tahun ini misalnya padel sudah tidak happening, ada olahraga lain lagi yang lebih hit. Ya tentunya pindah dong. Jadi lu nggak bisa kaku gitu loh. Selalu orang bilang, oh ini kok Andri sahamnya yang kok Andri sebut mana tuh kok turun? Ya saat itu memang bagus, makanya saat itu naik. Saat sekarang belum tentu dia jadi winner lagi gitu loh, winner stock lagi gitu. Jadi setiap zaman tuh berubah. Tapi seperti itu. Udah dead belum nih si Konglo Play ini? Ya kita harus wait and see lah sampai di April dan Mei itu. Oke.